Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon izin Bapak Raja Abu Mansur, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik. Semoga malam ini presentasi dapat berjalan lancar sampai selesai nanti. Adapun topik yang akan dibahas yaitu sesuai dengan tugas yang sudah diberikan mengenai pelayanan keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia. Saya Ainitya, perwakilan dari kelompok C, selaku moderator yang bertugas memandu jalannya diskusi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Ainitya, lalu ada Nur Rahmatri Astuti, Ivan Wahyu Fitriadi, Putri Dwi Andela, dan Yolanda Putri Dasenda. Selanjutnya adalah penyajian materi utama. Untuk penyajian materi, yang pertama akan saya persilakan kepada Putri Dwi Andela. Langsung saja dipersilakan. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Secara umum, keselamatan kerja dapat diartikan sebagai keadaan terhindar dari bahaya selama melakukan pekerjaan. Dengan kata lain, keselamatan kerja merupakan salah satu faktor yang harus dilakukan selama bekerja. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang menginginkan terjadinya kecelakaan. Keselamatan kerja sangat bergantung pada jenis, bentuk, dan lingkungan di mana pekerjaan itu dilaksanakan. Unsur-unsur penunjang keselamatan kerja antara lain, yang pertama, adanya unsur-unsur keamanan dan kesehatan kerja yang telah dijelaskan. Kedua, adanya kesadaran dan menjaga keamanan dan kesehatan kerja. Ketiga, teliti dalam bekerja. Dan yang terakhir, melaksanakan prosedur kerja dengan memperhatikan keamanan dan kesehatan kerja. Sementara, kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani, maupun sosial. Dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja, maupun penyakit umum. Kesehatan dalam ruang lingkup kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja tidak hanya diartikan sebagai suatu keadaan bebas dari penyakit. Menurut Mangkunegara, keselamatan dari kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan, baik jasmania maupun rohania, tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya. Hasil karya dan budaya untuk menunjukkan masyarakat yang adil dan makmur. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja adalah upaya berlindungan bagi tenaga kerja agar selalu dalam keadaan sehat dan selamat selama bekerja. Selama bekerja di tempat kerja. Tempat kerja adalah ruang tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan usaha dan tempat terdapatnya sumber-sumber bahaya. Yang kedua, tujuan keselamatan kerja dan kesehatan sumber daya manusia. Berdasarkan definisi kecelakaan kerja, lahirnya keselamatan kerja dan kesehatan kerja yang mengatakan bahwa cara menanggulangi kecelakaan kerja adalah meniadakan unsur penyebab kecelakaan dan atau mengadakan pengawasan yang tepat. Keselamatan dan kesehatan kerja yang pada dasarnya mencari dan mengungkapkan kelemahan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan. Fungsi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mengungkapkan sebab akibat suatu kecelakaan dan meneliti apakah pengendalian secara cermat dilakukan atau tidak. Menurut Mangkunegara, tujuan dari keselamatan kesehatan kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, baik secara fisik, sosial, maupun psikolog. Yang kedua, agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya. Yang ketiga, agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya. Yang keempat, agar ada jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai. Yang kelima, agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja. Lalu, agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja. Dan yang terakhir, agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nur Rahmat Astuti. Kepada Nur Rahmat, saya persilakan. Terima kasih kepada Kak Putri Dwi Andela. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyebab terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan kerja.
Menurut Mutiara S. Pangabean, bahwa kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan karyawan dapat dikelompokkan dalam dua faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor-faktor yang ditimbulkan oleh karyawan itu sendiri. Misalnya bertindak sembrono, terlalu menggampangkan, cenderung lalai dalam melakukan tugas-tugasnya, dan malas untuk menggunakan peralatan-peralatan yang kelas keselamatan yang telah disediakan oleh proyek ataupun perusahaan tersebut. Sedangkan faktor eksternal mencakup faktor-faktor yang berasal dari lingkungan kerja perusahaan, jenis lantai yang terlalu licin bagi pejalan kaki, kaca jendela yang tidak disertai ventilasi, pemeliharaan mesin yang tidak baik, atau tata letak tempat kerja yang kurang aman. Selanjutnya, sebab-sebab terjadinya kecelakaan. Menurut Mangkunegara mengungkapkan beberapa sebab yang kemungkinan terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan pegawai, diantaranya itu keadaan tempat lingkungan kerja, di mana penyusunan dan penyimpanan barang-barang yang berbahaya itu dibedakan dengan yang lainnya. Terus ruang kerja yang terlalu padat, pembuangan kotoran atau limbah yang tidak pada tempatnya. Yang kedua itu ada pengaturan udara atau ventilasi. Jadi biar ada sirkulasi pergantian udara di ruang kerja yang baik jika adanya pengaturan udara di dalam ruangan tersebut. Selanjutnya ada pengaturan penerangan. Pengaturan dan penggunaan sumber cahaya yang tidak tepat. Misalnya, yang kedua itu kerja yang kurang cahaya, yang remang-remang juga tidak baik. Yang keempat itu ada pemakaian peralatan kerja. Pengamanan peralatan kerja yang sudah usang atau sudah rusak, terus penggunaan mesin atau alat elektronik tanpa pengamanan yang baik. Selanjutnya ada kondisi fisik dan mental pegawai. Kerusakan alat indera dan stamina pegawai yang tidak stabil, emosi pegawai yang tidak stabil, kepribadian pegawai yang lemah, rapuh, cara berpikir, dan kemampuan persepsi yang lemah, motivasi kerja rendah, sikap pegawai yang ceroboh, kurang cermat, dan kurang pengetahuan dalam penggunaan fasilitas kerja yang membawa risiko berbahaya. Yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan kerja. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan kerja, faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan kerja. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja, menurut Serdar Mayanti adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada kebersihan, di mana kebersihan ini merupakan syarat utama bagi pegawai agar tetap sehat, baik individu maupun lingkungannya, dan pelaksanaan tidak memerlukan banyak biaya. Untuk menjaga kesehatan sendiri, semua ruangan hendaknya tetap dalam keadaan yang bersih. Oleh karena itu, perlu disediakan tempat sampah dalam jumlah yang cukup dan ada di setiap tempat. Selanjutnya, air minum dan kesehatan. Air minum dari sumber yang sehat hendaknya secara teratur diperiksa dan harus disediakan di dekat tempat kerja. Jadi ada sejenis dispenser di tempat kerja agar memungkinkan karyawan untuk mengonsumsi minum teratur, memungkinkan karyawan untuk minum secara teratur selama di tempat kerja. Selanjutnya, urusan rumah tangga. Kerapian dalam ruang kerja, membantu pencapaian produktivitas, dan mengurangi kemungkinan kecelakaan. Selanjutnya, ventilasi, pemanasan, dan pendinginan.
Ventilasi yang menyeluruh perlu untuk kesehatan dan rasa keserasian para pegawai karena mempengaruhi efisiensi kerja. Udara terlalu panas atau terlalu dingin juga tidak baik di tempat kerja, menjadikan pegawai itu tidak nyaman. Selanjutnya itu tempat kerja, ruang kerja, dan tempat duduk. Tempat kerja, ruang kerja, dan tempat duduk dapat mempengaruhi pegawai dalam bekerja. Untuk itu disediakan tempat kerja dan ruang kerja yang nyaman dan aman bagi para pegawai. Selanjutnya ada pencegahan kecelakaan. Jadi di setiap perusahaan atau di setiap proyek ada pencegahan kecelakaan harus diusahakan dengan meniadakan penyebabnya. Apakah disebabkan hal teknis ataupun dari manusia itu sendiri. Selanjutnya, pencegahan kebakaran. Pencegahan kebakaran ini merupakan salah satu masalah yang perlu diantisipasi dengan cepat. Sesuai peraturan pencepatan kebakaran, misalnya larangan untuk tidak merokok di tempat kerja, karena merokok di tempat kerja, misalnya larangan merokok di tempat kerja atau di ruangan tertutup, atau bahkan di ruangan atau tempat yang dikiranya mudah untuk menimbulkan kebakaran. Berikutnya adalah gizi. Gizi ini makanan para pegawai harus diperhatikan, sebab hanya dengan gizi makanan yang baik, pegawai akan sanggup menghasilkan keluaran yang memerlukan energi berat yang biasanya dapat dihasilkan oleh pegawai. Selanjutnya ada penerangan cahaya, warna, dan suara bising di tempat kerja. Pemanfaatan dari penerangan dan warna di tempat kerja yang tepat mempunyai arti-arti yang penting dalam menunjang keselamatan dan kesehatan kerja Kebisingan di tempat kerja merupakan faktor yang perlu dicegah karena dapat mengakibatkan kerusakan. Penerangan, cahaya, warna, dan suara bising di tempat kerja. Pemanfaatan penerangan dan warna di tempat kerja yang tepat mempunyai arti penting dalam menunjang keselamatan dan kesehatan kerja. Berikutnya, kebisingan di tempat kerja merupakan faktor yang perlu dicegah karena dapat mengakibatkan kerusakan. Dapat berbeda dikemukakan oleh Danggur Contradus tahun 2006 yang mengemukakan bahwa gangguan kesehatan pada pekerja dapat disebabkan oleh faktor yang berhubungan dengan pekerjaan, seperti faktor biologis, itu dari kuman atau virus, kimia, dari bahan-bahan kimia yang mudah terbakar atau mengeluarkan radiasi. Terus dari ergonomi atau cara duduk atau mengangkat beban yang salah, fisik atau panas atau tata ruang yang tidak memenuhi standar kesehatan, dan individual atau perilaku dan pola hidup yang tidak sehat selama di tempat kerja. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yolanda. Kepada Yolanda dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam proses produksi ada dua komponen yang berinteraksi, yaitu antara manusia dengan peralatan atau alat-alat produksi. Pada proses produksi ini, seringkali terjadi kecelakaan atau penyakit, baik yang oleh kondisi karyawan itu sendiri maupun lingkungan kerja. Kejadian seperti itu dapat disebut sebagai kecelakaan dan penyakit akibat kerja dari banyaknya kejadian yang merugikan. Para pemimpin perusahaan berusaha untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan kerja. Dalam rangka menghindari hal-hal tersebut,
Mereka membuat suatu batasan-batasan definisi untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang pertama itu ada kebijakan K3. Kebijakan ketiga, kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja yang telah tercantum dalam GBHN pada tahun 1993. Perlindungan tenaga kerja meliputi hak berserikat dan berunding bersama, keselamatan dan kesehatan kerja, serta menjamin tenaga kerja yang menyangkut jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan terhadap kecelakaan, dan jaminan terhadap kematian, serta syarat-syarat kerja lainnya yang perlu dikembangkan secara terpadu dan bertahan dengan pertimbangan dampak ekonomi, kesiapan sektor terkait, kondisi pemberian kerja, dan kemampuan tenaga kerja. Dengan adanya program keselamatan dan kesehatan kerja atau ketiga, maka kerugian yang timbul akibat kecelakaan kerja dan penyakit dapat ditekan seminimal mungkin sehingga dapat meningkatkan keuntungan perusahaan sekaligus terwujudnya kesejahteraan pegawai. Yang kedua itu ada pengertian P2K3. Pengertian program keselamatan dan kesehatan kerja yang dikutip dari pelaksanaan kegiatan P2K3 Departemen Tenaga Kerja tahun 1992 yaitu pertama ada berbagai macam dan bentuk sumber bahan yang bertalian dengan pengadaan mesin, lingkungan, cara kerja, proses produksi, dan sifat pekerjaan. Kedua, pembinaan dan pelaksanaan norma dan standar K3. Ketiga, inspeksi K3 secara teratur. Keempat, penyelidikan dan analisis kecelakaan untuk menentukan sebab musabab untuk menentukan langkah pengendalian. Kelima, pengendalian dan latihan. Keenam, alat pelindung diri dan alat pengamanan lainnya yang sesuai dengan sifat pekerja. Ketujuh, prosedur dan tata kerja penyelamatan diri, peralatan, dan bahan lainnya dalam keadaan darurat. Kedelapan, tata laksana dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Kesembilan, daftar alat K3. Kesepuluh, laporan pemeriksaan tata ruang dan instalasi mesin. Kesebelas, data pemeriksaan kesehatan kerja pekerja. Ke-12 ada data kecelakaan dan penyakit akibat kerja, dan terakhir izin kerja di daerah berbahaya. Kemudian ketiga ada tanggung jawab K3. Program K3 akan efektif untuk dilaksanakan jika pimpinan perusahaan tidak menetapkan kebijakan yang konsisten, pedoman dan pegangan K3 yang baik, masih membutuhkan kebijakan manajerial agar terlaksana secara efektif dalam rangka pencegahan kecelakaan. Kerjasama antara manajemen perusahaan dengan para karyawan untuk melaksanakan program K3 sangatlah perlu, seperti yang diungkapkan oleh Jafri Mangkuparwira dan Aida Vitalyala pada tahun 2007, bahwa setiap program K3 bagi karyawan perlu dikoordinasikan dengan baik. Keberhasilan dari pelaksanaan ini sangat bergantung pada komitmen dari manajemen puncak. Untuk itu diperlukan pembagian tugas dan wewenang antara unit SDM dan manajer tersebut. Berikut ada tabel berisi tentang tanggung jawab unit SDM dan manajer dalam pelaksanaan program K3. Yang pertama itu ada unit SDM, yaitu mengkoordinasikan program keselamatan dan kesehatan kerja. Manajernya memantau keselamatan kesehatan kerja karyawan setiap hari. Kedua, ada mengembangkan sistem pelaporan program. Yang ketiga, ada menyediakan ahli investigasi kecelakaan. Dan keempat, melatih manajer untuk mengetahui situasi karyawan yang mengalami kesulitan. Berikut ada manajer. Ada memantau keselamatan kesehatan kerja karyawan setiap hari. Yang kedua, melatih karyawan agar sadar tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Ketiga, investigasi kejadian kecelakaan pada karyawan. Keempat, memantau tempat kerja untuk menangani masalah keselamatan dan kesehatan kerja. Kelima, ada mengkomunikasikan dengan karyawan yang mengidentifikasi karyawan yang mengalami kesulitan. Yang terakhir, mengikuti prosedur keselamatan dan kesehatan serta keamanan kerja dan mengajukan usul perubahan jika dibutuhkan. Yang terakhir, ada manajemen program keselamatan kerja. Dari beberapa penjelasan mengenai program keselamatan dan kesehatan kerja, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.
Yang pertama ada tanggung jawab dan komitmen perusahaan. Inti manajemen keselamatan kerja adalah komitmen perusahaan dan usaha-usaha keselamatan kerja yang komprehensif. Yang kedua, ada kebijakan dan disiplin keselamatan kerja, mendesain kebijakan dan peraturan keselamatan kerja, serta mendefinisikan pelaku pelanggaran merupakan komponen penting dalam usaha-usaha keselamatan kerja. Yang ketiga, ada komunikasi dan pelatihan keselamatan kerja. Satu cara untuk mendorong keselamatan kerja karyawan adalah dengan melibatkan seluruh karyawan untuk menjaga keselamatan kerja di setiap kesempatan dalam sesi pelatihan. Yang keempat ada Komite Keselamatan Kerja. Komite Keselamatan Kerja secara reguler memiliki jadwal meeting, memiliki tanggung jawab spesifik untuk mengadakan tinjauan keselamatan kerja, dan membuat rekomendasi dalam perubahan-perubahan yang diperlukan untuk menghindari kecelakaan kerja di masa mendatang. Yang kelima ada inspeksi penyelidikan keselamatan kerja dan riset. Terakhir, evaluasi terhadap usaha-usaha keselamatan kerja. Baik, itu saja dari saya. Saya akan dilanjutkan oleh Saudara Ivan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan mengenai upaya meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja. Usaha untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja bisa dilakukan seperti yang telah tercantum dalam Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970 yang berlaku tanggal 12 Januari 1970 dalam pasal 3 ayat 1. Undang-undang ini mengatur tentang syarat-syarat keselamatan kerja. Yang pertama, mencegah dan mengurangi kecelakaan. Kedua, mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. Ketiga, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Keempat, memberikan keselamatan, menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya. Kelima, memberikan pertolongan kepada kecelakaan. Keenam, memberikan alat-alat perlindungan diri pada para pekerja. 7. Mencegah dan melindungkan timbulnya atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar laut atau radiasi, suara, dan getaran. Ke-8, mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik maupun psikis, keracunan, infeksi, dan penularan. 9. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai. 10. Menyelenggarakan suhu dan lembab yang baik. 11. Memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban. 12. Menyelenggarakan penyelenggaraan udara yang baik. 13. Memperoleh keserasian antara proses dan kerjanya. 14. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman, dan barang. 15. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan. 16. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan, dan penyimpangan barang. 17. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya. Dan yang terakhir 18. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengalaman pada pekerjaan yang berbahaya. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Ainitya. Kepada Ainitya saya persilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Keselamatan kerja merupakan salah satu faktor yang harus dilakukan selama bekerja. Sementara kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani, maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum. Ditinjau dari segi keilmuan,
Keselamatan dan kesehatan kerja dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja harus diterapkan dan dilaksanakan di setiap tempat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja pada dasarnya mencari dan mengungkapkan kelemahan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan. Fungsi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mengungkapkan sebab akibat suatu kecelakaan dan meneliti apakah pengendalian secara cermat dilakukan atau tidak. Seringkali terjadi kecelakaan atau penyakit, baik yang oleh kondisi karyawan itu sendiri maupun dari lingkungan kerja. Kejadian seperti itu disebut sebagai kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dari banyaknya kejadian yang merugikan, para pemimpin perusahaan berusaha untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan kerja. Dalam rangka menghindari hal-hal tersebut, mereka membuat suatu batasan-batasan definisi untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja adalah upaya perlindungan bagi tenaga kerja agar selalu dalam keadaan sehat dan selamat selama bekerja di tempat kerja. Alhamdulillah, presentasi selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak hingga akhir. Harapannya adalah semoga diskusi ini dapat menjadi manfaat untuk kedepannya. Karena dirasa presentasi ini sudah selesai, maka saya sebagai moderator menutupnya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.